البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah sampai pada ru'usut tawaghid, pimpinan-pimpinannya tauhid. Kita baru mengambil 3 gembong dari gembong-gembong tauhid. Apa saja indak Muhammad kum? Iblis la'anahullah, orang yang disembah dan dia ridha. Tayyib. Nah, orang yang meminta atau menyeru manusia untuk dirinya disembah. Nah, ahsanta ijlis. Sekarang yang keempat. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Siapa saja yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib. Idda'a di sini akhwan yaitu apa? Qala kadziban, mengatakan dalam keadaan dia dusta. Ini ngaku-ngaku tok. Mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib. Tayyib. Dan yang dimaksud dengan ghaib, asal kata al-ghaib akhwan, ghain, ya dan ba, itu adalah suatu pokok kata yang menunjukkan tasatturu syai'anil uyun. Na'am, aslun sahihun yadullu ala tasatturi syai'anil uyun, yaitu suatu kata yang menunjukkan tertutupnya sesuatu dari pandangan mata. Ini asal ghaib. Nah, dari sisi makna lughawi. Sehingga secara istilah al-ghaib yaitu ma ghaba anka mimma la ya'lamuhu illallah mimma kana wa mimma sayakun. Yang dimaksud di sini al-ghaib yaitu ma ghaba anka mimma la ya'lamuhu illallah, yaitu apa saja yang tertutupi darimu, yang tidak mengetahuinya kecuali Allah. Mimma kana, dari perkara-perkara yang telah terjadi, wa mimma sayakun, dan apa-apa yang akan terjadi. Baik, ini makna al-ghaib. Berarti yang diinginkan dengan iddia'u ilmil ghaib, yaitu mengaku mengetahui perkara ghaib, yaitu dia menisbahkan kepada dirinya bahwasanya dia mengetahui hal-hal yang telah Allah sembunyikan dari manusia yang tidak mereka lihat, di mana Allah tidak beritahu seorang pun dari hamba-hambanya. Naam. Dan ilmu ghaib merupakan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam banyak ayat. Di antaranya Allah katakan dalam surat An-Naml ayat 65 dengan penegasan yang sangat. Karena apa? Allah gabungkan antara nafi dan itsbat. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba, tidak ada satupun yang mengetahui perkara ghaib, baik itu siapa-siapa yang di langit dan di bumi. Itu maksudnya apa? La ya'lamu man fis samawati wal ard, siapapun yang ada di langit-langit dan di bumi tidak mengetahui ilmu ghaib. Ini apa? Nafi. Kemudian setelahnya itsbat, illallah, kecuali Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun.
Nah, konteks yang seperti ini dalam ilmu balaghah, ikhwan, memberikan faedah pengkhususan yang sangat kuat. Nah, al-jama' bainan nafi wal itsbat, penggabungan antara nafi dan itsbat memberikan apa pengkhususan yang sangat kuat. Oleh karena itulah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah. Ini menunjukkan pengkhususan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Demikian pula dalam konteks ayat tentang perkara gaib ini. Jadi tidak ada satu pun yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah. Nah, makanya ayat ini menjadi ayat pokok. Naam. Dan ini ablagh siyagil hasr, kata balaghiyin, ikhwan. Ulama balaghah menegaskan bahwasanya al-jama' bainan nafyi wal itsbat ablaghu siyagil hasr, yaitu konteks hasr yang paling tandas. Ayat yang kedua, pengkhususan ilmu ghaib bagi Allah Subhanahu wa taala dengan konteks takdim ma haqquhu ta'khir. Mengedepankan hal-hal yang seharusnya diakhirkan. Ketika dikedepankan menunjukkan pengkhususan. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Bagi Allah lah semata ilmu ghaib, perkara-perkara gaib yang ada di langit-langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan semua perkara. Dan kaidah dalam ilmu balaghah apa? Taqdim ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Mengedepankan hal-hal yang haknya untuk diakhirkan, ikhwan, memiliki makna pengkhususan, yaitu dibatasi. Hanya Allah berarti yang mengetahui ilmu gaib. Perkara ketiga, pengkhususan atau pembatasan mafatihul ghaib hanya di sisi Allah saja. Hasru mafatihil ghaib indah. Sebagaimana dalam surat Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah lah kunci-kunci perkara gaib, tidak mengetahuinya kecuali Dia. Naam. Dan mafatih tersebut Allah terangkan pada surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Bagi Allah di sisinya ilmu tentang kapan hari kiamat. Hanya Allah saja yang tahu. Dan kapan turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa-apa yang ada di rahim-rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidaklah satu jiwa pun mengetahui apa yang akan dia lakukan esok hari. Makanya kita diperintahkan untuk hal-hal yang dilakukan nanti itu untuk mengucapkan insyaallah. Ini wajib, hukum mengucapkan insyaallah pada hal-hal yang hendaknya yang akan kita lakukan. Naam, yang nanti akan kita lakukan esok atau hari-hari yang akan datang, maka jangan lupa untuk mengucapkan insyaallah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Naam. La taqulan, Allah larang, jangan sekali-kali kalian mengatakan inni fa'ilun dzalika ghada, sungguh aku akan melakukan itu esok hari, kecuali jika Allah menghendaki. Ini harus, sehingga harus kita mengatakan insyaallah. Nah, ini yang harus menjadi syiar seorang muslim, ya, untuk terbedakan dari orang-orang kufar. Makanya saling mengingatkan. Terkadang karena saking yakinnya, rencananya matang, sudah ditata, besok mau melakukan ini dan itu, terkadang lupa untuk mengucapkan insyaallah. Maka diingatkan insyaallah. Temannya mengingatkan. Kenapa? Karena lupa insyaallah bisa menjadi sebab kegagalan banyak hal, ya. Sebagaimana Nabi Sulaiman ketika lupa mengucapkan insyaallah, akhirnya tujuan yang sangat bagus dari beliau tidak tercapai. Padahal kata Nabi, seandainya dia mengatakan insyaallah, maka akan
dicapai apa yang beliau inginkan, yaitu dari 100 istrinya tersebut akan melahirkan putra-putra yang menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah. Tapi karena lupa mengatakan insyaallah, tidak ada yang hamil satupun kecuali 1, ya. Itu pun tidak melahirkan seorang yang sempurna. Kemudian wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Nah, satu jiwa pun tidak mengetahui di mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Ini mafatihul ghaib 5 dalam surat Luqman ayat 34. Juga dalil yang keempat, ikhwan, yang menunjukkan ilmu ghaib itu khusus bagi Allah, yaitu pembatasan dengan innama. Wa yaqulun laula unzila alaihi ayatun min rabbih faqul innamal ghaibu lillah. Na'am, faqul innamal ghaibu lillah. Katakanlah, hanyalah perkara ghaib itu hak Allah Subhanahu wa taala. Fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Pada surat Yunus ayat 20. Ayat 20. Yunus ayat 20. Nah, juga pada surat Al-Imran dalil yang kelima, Al-Imran ayat 179. Di sini ditiadakan pengetahuan ilmu gaib dari hamba-hamba Allah. Wa ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaib walakinnallaha yajtabi min rusulihi man yasha'. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan berikan penglihatan kepada kalian atas perkara gaib. Walakinnallaha yastabi min rusulihi man yasha. Ini bukan Ali Imran ini. Wa ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaibi walakinnallaha yastabi min rusulihi man yasha. Ayat 179, ya. Nah, kemudian dalil yang keenam, perintah dari Allah kepada Nabi kita Muhammad untuk mengakui bahwasanya beliau tidak mengetahui ilmu gaib sedikit pun. Ini juga dalil penting. Kenapa? Karena menjadi bantahan untuk orang-orang sufi. Nabi saja diperintahkan untuk mengatakan qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Katakanlah wahai Nabi, la aqulu lakum 'indi khazainullah. Aku tidaklah mengatakan kepada kalian bahwasanya aku memiliki perbendaharaan Allah, simpanan-simpanan Allah. Wa la a'lamul ghaib, dan aku pun tidak mengetahui perkara gaib. Kalau Nabi saja tidak mengetahui perkara gaib, apalagi para kiai, para wali-wali mereka atau dukun-dukun mereka, tentunya lebih-lebih lagi. Bahkan semua para rasul mengakui mereka tidak mengetahui ilmu gaib, kawan. Dalam surat Al-Maidah ayat 109. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Pada hari Allah kumpulkan semua para rasul. Kemudian Allah katakan, bagaimana jawaban kalian? Mereka mengatakan, kami tidak memiliki ilmu sedikit pun tentang perkara gaib. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Naam. Demikian pula para malaikat. Mereka mengakui, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini masyhur dalam surat Al-Baqarah. Juga para jin, kawan, Allah tegaskan mereka tidak mengetahui ilmu gaib, sebagaimana dalam kisah Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman yang memerintahkan para jin sudah wafat, tapi jin terus saja bekerja. Kenapa? Nabi Sulaiman masih berdiri tegak padahal sudah wafat.
Dan ketika tongkat yang digunakan untuk bersandar rapuh dimakan rayap, akhirnya apa? Beliau pun terjatuh. Berarti sudah wafat lama. Makanya Allah Subhanahu wa taala kabarkan untuk bukti bahwasanya jin pun tidak mengetahui ilmu gaib. Falamma qadaina 'alaihi al-mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Tatkala kami telah wafatkan beliau, atau wafatkan Nabi Sulaiman, tidaklah menunjukkan tentang wafatnya Nabi Sulaiman kecuali apa? Binatang tanah yang memakan tongkatnya. Dalam artian karena tongkatnya dimakan rayap, kemudian jatuh beliau. Falamma khara tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaib ma labithu fil adabil muhin. Maka tatkala Sulaiman telah jatuh, jelaslah bagi para jin, seandainya mereka mengetahui ilmu gaib, tentunya mereka tidak akan terus-menerus berada dalam siksaan yang menghinakan itu. Kenapa? Karena mereka terus bekerja, kawan. Dikiranya diawasi oleh Nabi Sulaiman, jadi kerja terus. Ternyata Nabi Sulaiman sudah wafat lama. Menunjukkan para jin tidak mengetahui ilmu gaib. Lalu bagaimana dengan para dukun yang terkadang kok ramalannya benar? Itu dari curian syaitan, bisik-bisikan syaitan, ikhwan, yang memang terkadang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ujian bagi manusia, percaya dengan berita dari Allah ataukah berita dari syaitan. Yang dalam sekian banyak dia berdusta, tapi satu saja benar, manusia sudah mempercayainya. Mencuri berita-berita. Ini kerjasama jin dengan para dukun-dukun. Tapi kedustaan yang dibawakan jauh lebih banyak daripada sisi kebenarannya. Baik. Dan taghut untuk jenis ini ya contohnya itu para dukun, para penyihir yang mengaku mengetahui ilmu gaib, para ahli nujum, juga sebagian orang-orang ahli tasawuf. Mereka mengetahui ilmu gaib. Ini contoh untuk taghut-taghut yang ketiga atau keberapa? Keempat. Dan seorang muslim harus yakin tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu gaib telah kita lewati, ada gaib yang hakiki dan ada gaib yang nisbi. Yang terkadang jin bisa bekerja sama dan menipu manusia, ini adalah gaib yang nisbi, ya kan. Kalau gaib yang hakiki tidak ada satupun yang mengetahuinya, bahkan malaikat pun tidak. Adapun yang nisbi itu nisbi itu maksudnya apa? Gaib tidak dilihat bagi sebagian orang, tapi sebagian yang lain bisa melihatnya. Misalnya orang hilang. Orang hilang. Kita yang di sini tidak tahu, tapi ternyata yang di daerah sana melihat orang itu. Inilah syaitan biasanya bisanya di situ. Kerjasama dengan jin-jin yang lain untuk mencari. Karena gerakan jin itu lebih cepat daripada manusia, kan? Atau terkadang mereka memang ingin untuk untuk menimbulkan fitnah, sehingga dia yang menyembunyikan, kemudian nanti dia pula yang memberitahu. Sudah biasa seperti. Dan yang seperti ini bukan kemudian menjadi bukti adanya orang-orang yang mengetahui ilmu gaib, tidak. Bahkan itu semakin jelas ketika mereka bekerja sama dengan jin, tentang tentang kebatilan mereka. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanakallah.